Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu hari ini ya. Tolong anak-anak semua mic-nya di mute dulu ya. Ibu senang sekali nih banyak anak-anak yang hadir di kebaktian pagi ini. Ada anak-anak yang dipaksa enggak nih sama mama papa untuk ikut kebaktian? Hah? Dipaksa-paksa, diancam-ancam baru mau ikut kebaktian. Ada yang seperti itu enggak? Angkat tangannya kalau yang seperti itu. Wah, enggak ada. Siapa yang ikut kebaktiannya dengan senang hati, bersiap-siap pagi-pagi? Coba tangannya angkat. Wah, semua sudah siap-siap ya. Udah, boleh turunin tangannya. Berarti pagi ini anak-anak semua mau mengikuti kebaktian dengan sukacita. Ya, ayo. Sebagai lagu pembukaan kita akan menyanyi Happy Ya Ya Ya. Karena kita sekarang semua sedang happy ya. Anak-anak boleh mengikuti nyanyi di tempat masing-masing dengan mikrofon yang di-mute ya.
Oh, thank you, Tristan. Kita sudah menyanyi memuji Tuhan, kita sudah bergembira, dan tiba saatnya kita akan berdoa. Kita akan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh teman kita, Deandra. Silakan, Deandra. Tuhan Yesus, Bapa kami, hari ini semuanya kita mau berkumpul untuk mau beribadah. Tuhan berkati yang tadi kami sudah menyanyi dengan sangat bahagia. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati berfirman Tuhan ini kami bisa bahagia untuk mendengarnya. Sekarang kami akan membuka hati kita. Sekarang kami akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk semua teman-teman dan Bu Guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk mama papa juga yang membimbing kami semua untuk mengikut ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dea buat pelayanannya ya. Ayo sekarang kita mau menyanyi lagi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita udah menyanyikan lagu bahwa berkat Tuhan, kasih Tuhan, damai Tuhan, kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah berhenti.
Ayo sekarang Ibu mau tanya nih sama anak-anak. Boleh buka mic-nya kalau mau jawab ya. Kalau anak-anak setiap minggu ikut kebaktian, karena apa sih? Karena apa anak-anak mau ikut kebaktian sekolah minggu? Karena apa, Abang? Ikut sekolah minggu. Karena apa? Naomi mau jawab? Karena apa? Karena disuruh mama. Karena ini mau memuji Tuhan. Oh, karena mau memuji Tuhan, karena Tuhan selalu baik buat kita ya. Karena apa lagi? Coba. Tahun yang ini El mau jawab tadi El? Karena apa El? Karena apa? Mau ikut kebaktian sekolah minggu karena apa? Abang Wel, memuji Tuhan. Tuh ya, karena mau memuji Tuhan. Apalagi? Apalagi kita ikut kebaktian itu karena apa? Ada lagi yang mau jawab? Samuel mau jawab tadi? Mana isi kamu? ya kan belum ini dijawab nggak? Tuh, mendengarkan firman tuh. Oh, tuh kata Samuel mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau kita mengikuti kebaktian setiap minggu, kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dulu lebih mengasihi kita, mencintai kita setiap hari ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Ayo, sekarang kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan dan kini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya dapat mendengarkan dengan baik, sehingga firman Tuhan ini dapat tertanam di dalam hati kami.
tolong Kak Vivi yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, berikan hikmat, pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya dapat memberikan firman Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Siapa yang sudah? Angkat tangannya yang sudah siap. Coba, semua sudah siap untuk mendengarkan firman. Sudah siap. Ya, siap, semuanya sudah siap ya. Yang akan membawakan firman Tuhan hari ini adalah Kak Vivi. Kak Vivi, silahkan untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih, Kak Deborah. Adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik masih, bentar dulu, kakak mau nanya. Minggu yang lalu siapa yang datang ke sekolah minggu? Ayo, siapa? Tata ada, Tata. Esra juga ada. Nah, minggu yang lalu ceritanya tentang apa? Ayo adik-adik. Ayo. Tentang gembala yang baik. Siapa? Tentang gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Siapa? Tuhan Yesus. Iya. Berarti adik-adik semua mendengarkan dengan baik dan mengerti bahwa gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang menanti berkat dari Tuhan, ya. Nah, kakak akan awali dengan gambar ini. Ya. Gambar apa itu? Gambar apa ini? Bapak. Namanya? Bapak. Ya, ini adalah Bapak petani. Iya, Pak. Ini Bokoi. Ini namanya Bapak petani yang bekerja di kebun. Iya, Yang bekerja di ladang, ya. Ini adalah Bapak petani. Petani ini suka berdoa, dia rajin berdoa. Walaupun petani ini miskin, nah ini rumahnya Pak Tani ya. Walaupun petani ini miskin, tetapi dia selalu mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dia berdoa bukan hanya buat dirinya sendiri, tetapi dia juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, adik-adik, siapa yang suka berdoa? Siapa yang suka berdoa? Yang suka berdoa enggak? Semua ya, adik-adik kita semua suka berdoa ya. Iya, Berdoa. itu. Aku suka berdoa juga. Wah, hebat. Sebelum Tristan tidur suka aku berdoa. sebelum tidur aku berdoa. Iya. Belum. Tristan berdoa buat siapa aja? Suka. Untuk papa, mama, juga, dan juga yang sakit aku doain yang sakit disembuhin. Iya, bagus. Iya. Adik-adik semua suka berdoa. Petani ini juga suka berdoa ya adik-adik. Dia mendoakan orang yang ada sekitar. Iya, semua. Juga mendoakan Semuanya suka berdoa. Iya, bagus. Semuanya suka berdoa. Nah, kakak akan lanjutkan ceritanya ya. Leon nggak suka berdoa malam-malam. Siapa? Leon. Leon. Iya, bagus ya. Semua suka berdoa. Nah, adik-adik kakak akan lanjutkan dulu ceritanya ya. Nah, petani ini pada suatu hari ketika dia pulang dari ladang tempat dia bekerja, ketika dia berjalan, dia bersiul-siul pulang dari ladang, dia menjumpai ada seekor Ayo dengerin firman Tuhan.
lelah sekali tampaknya. Lalu petani ini merasa kasihan ketika Dengerin. dia melihat angsa itu. Kalau begitu aku akan bawa angsa ini ke rumah. Aku akan merawat dia. Kasihan angsa ini. Jadi angsa itu diangkat oleh petani itu dengan sangat hati-hati. Kemudian angsa ini digendong pulang ke rumah petani itu. Sesampai di rumah oleh petani itu, angsanya ditaruh di belakang rumahnya. Tuh. Dibuatkan kandang, ditaruh di jerami. Lalu angsa itu didudukkan di situ supaya angsa itu dapat tidur dengan nyenyak, dengan nyaman. Lalu petani ini, angsa ini akan saya beri makan. Mungkin angsa ini sangat lapar. Jadi, angsa itu dikasih makan oleh petani tadi. Wah, angsa itu makan dengan lahapnya adik-adik. Karena angsa ini sangat lapar. Dikasih makan, cepat habis. Ditambahin lagi, habis lagi. Waduh, hebat sekali ini angsa. Makannya pinter. Ya, adik-adik juga kalau makan pinter ya. Semua ya. Nggak harus dipaksa-paksa ya. Nah, adik-adik, terus petani ini merawat angsa ini dengan baik, dengan sabar. Nah, pada saat ketika petani itu mau memberi makan lagi pagi-pagi sebelum dia berangkat ke ladang, dari jauh dia, apa ya itu ya? Kok seperti ada yang kuning? Nggak tahu mama. Kenapa ya? Angsanya kok telurnya warnanya kuning seperti emas, berkilau-kilau. Coba saya dekati. Lalu adik-adik, bapak petani ini mendekati angsanya. Ketika diangkat, wah, telurnya benar kuning. Apakah emas ya? Lalu petani ini, saya akan menanyakan apakah telur yang angsa keluarkan ini benar-benar emas. Kalau begitu saya akan pergi ke toko emas. Adik-adik, petani itu pergi ke toko emas ya adik-adik. Dia berjalan, sampailah dia toko emas. Lalu permisi, saya mau menanyakan, apakah telur yang saya bawa ini benar-benar dia emas? Lalu dikasihkan ya ke tukang emasnya itu. Ketika dilihat oleh tukang emasnya, diteliti, iya Pak, betul, ini adalah telur emas. Ini harganya sangat mahal karena telur ini besar. Wah, petani itu sangat gembira sekali. Kalau begitu Pak, saya akan jual telur ini, telur emas ini. Baiklah Pak. Lalu petani itu membawa sejumlah uang yang banyak ya adik-adik. Wah, petani ini tidak dapat membayangkan betapa dia sangat gembira sekali. Waduh, uang saya banyak sekali. Belum pernah saya menerima uang sejumlah sekian banyak. Adik-adik, petani ini kemudian pulang. Keesokan harinya, ketika dia akan memberi makan angsanya, kembali dia mendapatkan telur emas itu. Dia bawa ke tukang emas, dia jual kembali, dia mendapatkan sejumlah uang. Wah, adik-adik, tiap hari petani itu mendapatkan telur emas dari angsa yang dipeliharanya. Jadi petani itu menjadi bagaimana adik-adik? Wah, petani itu jadi kaya raya. Rumahnya yang tadinya sederhana, sekarang menjadi rumah yang bagus. Menjadi rumah yang sangat indah ya adik-adik. Kayak mansion.
Iya. Nah, rumahnya jadi bagus, dia bisa membeli tanah yang besar, dia bisa punya kendaraan, dia punya tempat tidur yang bagus. Wah, petani ini menjadi sangat kaya raya. Tetapi adik-adik, sekalipun petani ini sudah kaya, dia belum merasa puas. Maka timbul rasa ingin memiliki yang lebih lagi. Lalu dia berpikir, daripada cuman sehari-sehari, aku dapatnya satu-satu, aku ingin dapat telur sekaligus banyak. Bagaimana ya caranya? Saya mau potong saja angsa ini. Saya mau buka badannya, tubuhnya, biar saya bisa langsung dapat telur-telur yang banyak di dalam tubuh angsa itu. Suatu ketika, petani itu membawa pisau ya adik-adik. Dia membunuh angsa itu. Dia membuka badan angsa itu. Tapi adik-adik, apa yang didapatinya? Apakah banyak telur-telur yang ada di dalam tubuh angsa itu? Ternyata tidak ya adik-adik. Tidak ada satu butir telur yang ada di dalam tubuh angsa itu. Tidak ada adik-adik. Wah, petani itu menjadi sangat menyesal. Aduh, ternyata tidak ada lagi telur di dalam tubuh angsa itu. Berarti besok saya tidak akan mendapat telur lagi seperti hari-hari sebelumnya. Nah, adik-adik, petani ini menjadi sangat menyesal dan bersedih. Dia tidak sabar dengan apa yang sudah dia perolehnya. Dia ingin cepat-cepat menjadi sangat kaya raya dengan cara yang tidak benar. Berbeda dengan tokoh Alkitab yang akan Kakak tampilkan. Dia seorang bapak. Dari muda dia menunggu janji yang Tuhan berikan. Tuhan menjanjikan kepada bapak ini bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi bapak ini sampai berusia 75 tahun, dia belum mendapatkan seorang anak pun. Nah, adik-adik, siapa nama bapak ini? Ada yang tahu nggak? Coba boleh. Ya, Abraham, betul El. Bapak ini adalah Bapak Abraham. Dia dengan sabar menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sudah 75 tahun Bapak Abraham belum mendapatkan anak. Setelah 25 tahun kemudian, baru Bapak Abraham ini memiliki anak. Jadi Bapak Abraham ini sudah berumur berapa adik-adik? Berapa yo? 75 tambah 25. Bapak Abraham berumur 100 tahun ketika dia mempunyai anak. Bapak Abraham menunggu lagi selama 25 tahun untuk mendapatkan anak. Nah, anak Bapak Abraham ini namanya Iska ya adik-adik. Di sini kita dapat belajar. Bapak Abraham menunggu dengan sabar janji Tuhan. Menunggu berkat dari Tuhan berupa seorang anak. Berbeda dengan petani tadi yang tidak sabar. Bapak Abraham mau dengan sabar. Nah, adik-adik juga
Adik-adik mau meniru siapa nih? Mau meniru Bapak Abraham atau mau meniru petani yang tadi? Ayo, kita mau meniru siapa? Kita mau meniru Bapak Abraham. Iya, kita mau meniru Bapak Abraham. Kita mau sabar menanti berkat Tuhan. Ya, adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau nanya. Berkat Tuhan itu apakah hanya berupa materi saja, adik-adik? Misalnya harta, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya mainan-mainan yang bagus. Apakah hanya itu yang dapat disebut berkat dari Tuhan? Tidak ya adik-adik, bukan hanya itu. Tetapi berkat dari Tuhan itu dapat berupa apa lagi adik-adik? Coba, ada yang tahu nggak? Ayo, jawab. Kita sehat. Ya? Kita sehat. Iya, kita sehat. Kita bisa mendapatkan makanan. Terus apa lagi? Kalau kita punya keluarga yang bahagia, itu berkat Tuhan, bukan? Iya, berkat Tuhan ya, kita punya keluarga yang bahagia ya. Itu merupakan berkat dari Tuhan. Kita diberi kesehatan, itu juga berkat dari Tuhan. Kita diberikan kepandaian, itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Ada lagi adik-adik? Nih, kita kalau bisa memiliki kasih, itu juga suatu berkat dari Tuhan ya. Adik-adik dapat mengasihi kakak kita atau adik kita, mengasihi kedua orang tua kita, mengasihi teman-teman kita, itu juga berkat dari Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kakak tutup, kita mau ayat hafalan atau ayat super kita pada hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat 15 ya adik-adik. Nah, kita akan baca bersama-sama. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Yuk, boleh Esra baca ayat hafalan kita hari ini? Ayo Esra. Ibrani 6 ayat 15. Ya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Iya, adik-adik, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi adik-adik semua juga harus sabar menanti berkat dari Tuhan lewat kedua orang tua kita ya adik-adik. Amin. Cerita kakak sampai di sini. Kembalikan ke kakak Deborah ya. Sebentar. Terima kasih Kak Vivi buat firman Tuhan yang sudah diberikan buat kita semua ya. Jadi kita harus seperti Bapak Abraham tadi ya, sabar menanti berkat Tuhan ya. Jadi jangan kalau kita meminta sesuatu pengen cepet-cepet dikabulkan. Tapi kita harus sabar karena Tuhan itu mempunyai waktu sendiri. Yang pasti yang harus anak-anak pegang bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Ya, cuman waktunya kita nggak tahu, mungkin cepat, mungkin agak lama, mungkin lama. Yang penting kita sabar menantikan
janji Tuhan itu, ya. Seperti berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, kita harus syukuri, ya. Kalau kita diberi kesehatan, diberi kepandaian, diberi keluarga orang tua yang baik, semua itu berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Udara yang kita hirup setiap hari, itu juga berkat dari Tuhan. Kalau orang yang di rumah sakit, yang harus pakai oksigen, ya, waktu ibu sakit pernah harus pakai oksigen dalam waktu yang lama. Wah, beli oksigen setiap seminggu sekali, mesti bayar, mesti pakai uang. Tetapi Tuhan berikan berkat yang luar biasa, setiap hari kita bisa menghirup udara segar gratis. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan luar biasa. Sangat besar bagi kita semua. Ya, ayo kita sambut firman Tuhan dengan sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Yuk kita menyanyi ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah
sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, ya. Persembahan dapat dilakukan dengan memasukkan ke dalam amplop, kemudian kita kumpulkan. Nanti kalau orang tua anak-anak ke gereja, anak-anak boleh titipkan kepada mama dan papa untuk membawanya ke gereja, ya. Tuh Revan sudah pegang amplop, ya. Ayo sambil anak-anak mempersiapkan uang persembahan, kita akan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Maka sudah mengumpulkan persembahan dan kita sekarang akan berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan dan doa syafaat. Nanti Ibu akan berdoa dan diakhiri dengan lagu Bapak terima kasih, ya. Jadi nanti lagu Bapak terima kasih anak-anak masih dalam sikap doa, ya. Sampai akhirnya ada kata amin baru anak-anak membuka mata, ya. Yuk, kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, juga untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah kepada kami setiap hari, setiap saat. Ajar kami juga untuk sabar, untuk menanti janji Tuhan yang pasti Tuhan tepati. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah ini, yang sudah mulai melakukan sekolah tatap muka. Biarlah Tuhan akan menjaga, melindungi mereka. Jangan sampai mereka sakit, beri tubuh sehat, beri stamina yang baik, agar mereka dapat pergi ke sekolah setiap pagi dengan gembira, dengan perlindungan yang dari Tuhan. Berikan juga kepandaian, hikmat, kecerdasan dari Tuhan, biarlah mereka dapat menerima pelajaran di sekolahnya dengan baik setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan juga berkati dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, juga berikan hati yang terus semangat dalam melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Berkati juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami ini dalam pekerjaan usaha. Biarlah dapat mencukupi setiap kebutuhan
kami, kasihanilah bangsa kami, biarlah bangsa kami ini, juga bangsa-bangsa lain di dunia dapat segera terbebas dari virus COVID, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Mau dipoto nggak? Kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Allah. Tunggu, aku mau itu belakang. Ya. Ya. El. Selamat sekolah minggu di laptop. Mau Oh, Siap-siap ya. Ayo siap-siap. Siap ya. 1, 2, 3. Gaya bebas dong, gaya bebas, gaya bebas. Sekali lagi Om Agus. Saya bebas. 1, 2, 3. Oke, layar 2. Layar dua. Tetap berpose. Aku lihat 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Kak Agus buat pelayanannya, Pak Budi, Kak Vivi. Terima kasih adik-adik sudah ikut Terima kasih kebaktian. adik-adik. Ada pengumuman nggak? Ada pengumuman nggak? Ada pengumuman nggak? Pengumuman nggak ada minggu depan? Minggu depan kebaktian biasa loh, ya online. Ya, Tapi nggak Zoom kan? Ya, Ya. minggu depan kebaktiannya nggak Zoom ya. Kebaktian seperti biasa ya. Deandra, terima kasih Deandra ya. Nih, mana? Terima kasih semua.